Yang pertama ada ilmu pengetahuan menurut Islam. Ilmu memiliki posisi penting dalam Islam sebagaimana tercermin dari wahyu pertama yaitu Iqra. Sejarah mencatat kejayaan ilmuwan muslim di berbagai bidang, namun etos keilmuan ini kemudian menurun. Ilmu modern cenderung sekuler, berbeda dengan Islam yang memandang ilmu bersumber dari akal, indera, dan kolbu dengan orientasi teosentris. Dibutuhkan pemahaman ulang terhadap konsep ilmu Islam untuk menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang holistik dan spiritual. Yang kedua ada kedudukan ilmu dalam Islam. Wahyu pertama dalam Islam adalah Iqra, yang berarti bacalah, menandakan pentingnya ilmu. Ilmu dalam Islam bersumber dari wahyu, akal, indera, dan kolbu. Tujuan ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar intelektual. Yang selanjutnya, dominasi ilmu pengetahuan Barat dan dampaknya. 1. Kebangkitan Barat dan Renaissance. Barat mengadopsi dan mengembangkan ilmu-ilmu Muslim secara bebas dari agama. Dan muncul paradigma sekuler yang memisahkan ilmu dari nilai spiritual. 2. Ciri epistemologi Barat modern, yaitu berdasarkan empirisme dan rasionalisme murni. 2. Mengabaikan alam, metafisik, dan nilai-nilai ilahiyah. Dan selanjutnya antroposentris, yaitu manusia sebagai pusat segala pengetahuan dan tujuan. Dampak yang ketiga yaitu dampak negatif globalisasi ilmu Barat. Ada filosofis, materialisme, sekularisme, dan nihilisme berkembang pesat. Yang kedua sosial, hedonisme, individualisme, konsumerisme, dan pergaulan bebas. Moral, yaitu krisis etika dan tatanan keluarga yang rapuh. Religius, yaitu jauh dari Tuhan, ilmu dianggap bebas nilai dan netral. Yang keempat, tantangan bagi umat Islam, menyikapi dominasi Barat tanpa kehilangan jati diri, membangun paradigma ilmu yang integratif, spiritual, dan relevan, mengembalikan fungsi ilmu sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dampak dominasi ilmu pengetahuan Barat terhadap umat Islam. Nah, di sini yang pertama itu pergeseran paradigma ilmu. Jadi ilmu ini dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan juga agama. Jadi munculnya pandangan bahwa ilmu ini bersifat netral dan juga bebas nilai. Kemudian yang kedua, ini melemahnya etos keilmuan Islam. Nah, di sini umat Islam ini kehilangan kepercayaan diri ilmiah, budaya, dan juga kreativitas inovasi yang menurun. Kemudian yang ketiga ini dikotomi ilmu, ini agama versus umum. Jadi ilmu agama ini disebut lebih mulia, sedangkan ilmu umum ini dianggap sekuler. Jadi pendidikan Islam itu terbelah menjadi dua jalur. Yang pertama madrasah, yang kedua ada sekolah umum. Kemudian yang keempat ini ketertinggalan dalam sains dan juga teknologi. Jadi minimnya kontribusi umat Islam dalam ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang kelima ada krisis identitas dan juga ketergantungan intelektual. Jadi umat Islam ini cenderung meniru Barat tanpa menyaring nilai-nilainya. Jadi kayak hilangnya independensasi, kemudian epistemologis, dan juga arah keilmuan yang islami. Kemudian yang keenam ini dampak sosial dan juga moral. Dan ini masuknya budaya hedonisme, materialisme, dan juga individualisme ini ke dunia Islam. Jadi rusaknya tatanan sosial, keluarga, dan juga nilai etika ini akibat pengaruh ilmu yang bebas nilai. Kemudian di masa keemasan Islam ini ada kontribusi ilmuwan muslim. Ini kedokteran ada Ibnu Sina dengan Al-Qunun fi Al-Tib. Kemudian di matematika ini ada Al-Khawarizmi, ini penemu aljabar. Kemudian ada Al-Karaji dan juga Umar Khayyam. Kemudian di astronomi dan juga optika ini ada Al-Biruni, Al-Hatam. Dan juga di filsafat dan teologi ini ada Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan juga Al-Ghazali. Kemudian di hukum Islam dan juga hadis ini ada Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, dan juga Muslim. Kemudian ciri utama keemasan
Islam itu etos ilmu ini sangat tinggi. Jadi menurut ilmu ini dianggap ibadah. Ilmu dan agama ini bersinergi, tidak ada dikotomi antara agama dan juga versus umum tadi. Kemudian negara ini mendukung penuh kegiatan ilmiah melalui pendirian perpustakaan, kemudian observatorium dan juga pusat studi seperti Bait al-Hikmah. Kemudian di faktor pendorong kemajuan ini ajaran Islam yang rasional dan juga mendorong istihaj, keterbukaan terhadap ilmu asing, jadi khususnya filsafat Yunani, namun dengan proses islamisasi, keseimbangan antara akal, wahyu, dan juga intuisi dalam metode ilmiah Islam. Masa kemunduran. Yang pertama ada menurunnya semangat istihad dan dominasi taklid. Pintu istihad ditutup. Ulama dan umat hanya mengulang-ulang pendapat lama. Muncul budaya anti kritik dan pembekuan pemikiran ilmiah. Yang kedua, faktor ideologis dan teologis. Kritik Al-Ghazali dalam Tahafuz al-Falasifah memicu kecurigaan terhadap filsafat dan sains. Dominasi teologi Asy'ariyah yang menekankan kehendak Tuhan atas hukum kausalitas melemahkan semangat eksplorasi ilmiah. Dan yang ketiga, dikotomi ilmu, agama versus umum. Muncul pemisahan tajam antara ilmu agama atau ilmu ukrawi dan ilmu dunia atau ilmu sekuler. Pendidikan madrasah hanya menekankan ilmu syar'i, mengabaikan sains dan teknologi. Dan yang terakhir ada faktor politik dan sosial. Keruntuhan Baghdad 1258 Masehi oleh Mongol menghancurkan pusat-pusat ilmu. Lemahnya negara Islam dalam mempertahankan lembaga keilmuan. Pergeseran pusat ilmu ke Eropa Barat pada masa Renaissance. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ilmu dalam Islam bukan tujuan akhir, tetapi wasilah atau jalan untuk mencapai ridho Allah. Yang kedua, membangun kembali kejayaan Islam hanya mungkin jika ilmu diposisikan sebagai kekuatan rohani dan intelektual yang utuh. Yang terakhir, saatnya umat Islam mengembalikan ilmu ke tempat asalnya. Ilmu yang menghantarkan kepada kebenaran, keadilan, dan Tuhan.